Menikah. Iya, pasti lu sering banget kan cuy ngelihat nih orang di sekitar lu setelah menikah kok makin susah ya secara finansial. Ya sebenarnya sih bukan finansial doang gitu masalah utamanya. Tapi yang mau gue bahas masalah finansial aja lah ya. Karena itu lebih bisa di generalisir gitu. Soalnya kalau kayak KDRT, tidak bertanggung jawab dan lain-lainnya, itu tuh balik lagi ke individunya. Karena itu tuh nggak bisa gitu dianalisis. Yang udah pasti tiap orang beda-beda. Tapi kalau finansial itu bisa banget kita bahas gitu. Ya video ini gue buat orang-orang yang seumuran gue di range umur 18 tahunan sampai 30 tahunan, atau yang intinya lu belum menikah lah pokoknya ya. Tapi bang gue udah nikah, ya udah lu tonton aja lah. Kali aja ada manfaatnya gitu cuy. Ya pasti ada lah. Oke lanjut. Kenapa banyak orang yang menikah malah hidupnya susah? Saking banyaknya fenomena kayak gini ya cuy. Gue tuh sampai bertanya-tanya gitu sama diri gue sendiri. Kenapa sih banyak orang yang menikah malah hidup susah? Setelah gue analisa maksudnya, gue udah menemukan beberapa hal yang buat kenapa sih orang setelah menikah malah hidup makin susah. Disclaimer dulu ya cuy sebelum kita lanjut ke topik utamanya. Video ini nggak relate kalau lu orang kaya banget ya, terus bapak lu Deddy Corbuzier, terus lu jualan agama, terus lu korupsi 300 triliun. Ya intinya nggak berlaku lah kalau lu kaya 7 turunan gitu. Kecuali lu keturunan ke-8 sih. Hehe. Oke, jadi apa aja tuh bang penyebabnya? Satu, biaya nikah yang terlalu tinggi. Ya ini juga yang paling sering banget ya cuy, bikin orang tuh susah buat nikah. Tekanan dari lingkungan gede betul cuy kayak punya gue. Nah biasanya mereka tuh pakai dalih nikah hanya sekali. Jadi buat acara lah yang membuat anda hutang sampai mati. Ya kira-kira begitulah kata-kata yang sering beredar di lingkungan masyarakat Indonesia tercinta ini. Memang sih sekarang untungnya udah mulai banyak ya cuy tren-tren nikah sederhana gitu. Kayak orang mulai nikah sederhana, kayak cuma datang ke KUA terus cuman ngundang keluarga inti doang. Pokoknya enak bet dah. Tapi nyatanya di sekitar kita itu masih banyak banget cuy orang yang ditekan sama keluarganya buat bikin pesta yang gede, atau dia sendiri yang mau ya. Karena sebenarnya pesta yang besar itu juga salah satu ajang buat pamer sama orang-orang cuy, yang padahal pada akhirnya orang-orang juga gak bakal inget gitu sama pernikahan lu. Belum lagi di beberapa kasus ada orang tua yang kadang ngundang-ngundang orang yang sebenarnya gak deket-deket banget sih. Bahkan sampai di tahap kita yang nikah aja gak kenal gitu sama orang itu. Kayak pas lu salaman nih, misalnya nih ya, dia datang ke atas panggung terus salaman, lu dalam hati kayak ngomong, siapa ini? Ya pada akhirnya banyak gitu dari kita yang melupakan esensi pernikahan itu cuy. Karena pernikahan itu bukan ajang lomba siapa yang paling gede pestanya, tapi siapa yang paling lama cuy di pernikahannya. Anjay. Oh ya, di Indonesia juga kayaknya udah termasuk normal ya cuy kalau lu minjem duit buat bikin pesta yang gede bet. Bahkan minjem uangnya tuh gak tanggung-tanggung gitu. Bahkan sampai 5 tahun cuy dia nyicil ya. Apakah itu normal? Ya lu pikir sendiri aja toh. Hehe. Karena sayang banget gitu rasanya kalau lu harus ngabisin uang yang puluhan kali lipat dari gaji lu cuy. Gaji bulanan lu nih berkali-kali lipat, yang udah susah payah lu banting tulang, keringetan, pulang malam cuman buat acara 1 hari cuy, yang bahkan setelah 2 bulan mungkin gak ada yang inget lagi gitu sama acara pernikahan lu. Yang ada acaranya udah selesai, orang-orang udah lupa, bahkan lu udah gak inget tuh sama wangi-wangi pesta lu nih, bau-baunya, tapi hutangnya tetap ada. 2, perencanaan keuangan. Buat lu yang mau nikah, mending buat rencana keuangan dah dari jauh-jauh hari. Kayak misalnya biaya acara pernikahan, biaya tempat tinggal, dana darurat, bahkan sampai biaya anak yang bakalan lahir cuy. Bahkan kalau lu udah next level ya, pendidikan anak, anjir. Cuman itu biasanya orang-orang kaya kayaknya gak sih, yang duitnya banyak bet. Dan rencana keuangan ini juga harus realistis cuy, masuk akal gitu. Jangan sampai perencanaan keuangannya tuh gak realistis cuy. Contohnya apa tuh bang yang gak realistis? Ya contohnya gaji lu 4 juta sebulan nih, tapi lu bikin perencanaan keuangan, lu tulis saya ingin menikah 400 juta
juta. Nah ini gak masuk akal gitu ya. Kayak misalnya lu 4 juta nih sebulan. Kalau misalnya lu kumpulin sejuta sebulan, lu gak perlu makan, lu gak perlu transport dan lain-lain. Lu perlu 7 tahun sih. 7 tahun apakah lama? Ya lama lah tuh. Dan mungkin kalau lu pengen nyisihinnya dari 4 juta itu 30% aja, dengan kenaikan 10% ya per tahun gaji lu nih, itu lu tetap perlu 14 tahun cuy. Gila banget emang. Ya makanya lu harus bikin rencana keuangan yang masuk akal gitu. Buat lebih lengkapnya gimana bang tentang finansial ini, ya lu bisa cari lah di YouTube. Atau bahkan lu nyamperin orang-orang profesional itu kan ada ya cuy. 3 pengeluaran baru. Iya, lu harus tahu ya cuy, kalau misalnya nikah, pengeluaran lu yang tadinya 2 juta satu bulan itu cukup, itu pasti bakal berubah. Berubahnya nggak mungkin turun dong cuy. Apakah naik bang? Ya udah pasti lah tuh. Kayak contoh ya, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, dan bahkan kebutuhan sosial lo pasti itu naik juga cuy. Kalau misalnya nih pendapatan lo yang tadinya 2 juta cukup buat lo sendiri, kalau udah nikah ya pasti nggak bakal cukup cuy. Jadi satu-satunya cara gimana tuh bang? Ya lu nambahin penghasilan lu cuy. Caranya gimana? Ada namanya kerja sampingan, bangun bisnis kecil. Susah juga. Ya udah, lu suami istri bekerja aja cuy, biar tetap aman. 4, nggak punya dana darurat. Buat lu yang udah nikah, meskipun tiap hari terasa kayak darurat, hehehe, tapi lu harus banget cuy punya yang namanya dana darurat. Misalnya nih, lu kehilangan pekerjaan lu cuy, tiba-tiba bencana alam, atau bahkan lu sakit gitu. Soalnya kalau BPJS rada susah sembuhnya. Nah itu bakal nguras duit lu banyak banget cuy. Apalagi kalau lu gak ada uang sama sekali gitu, yang ada ngutang, nambah lagi beban, capek hidup. Iya cuy, kebanyakan utang pasti capek. 5, kurangnya komunikasi. Ya ini juga faktor yang sering banget gue denger ya cuy ceritanya. Mau itu di sosmed, mau itu di lingkungan sekitar, ya kurang komunikasi yang gue maksud itu lu sama pasangan lu tuh nggak transparan cuy masalah uang. Bahkan di tahap ekstrim ya, pasangan lu nggak tahu cuy gaji lu berapa. Nah yang padahal tuh itu harus banget ngomong gitu sama pasangan lu secara lengkap dan transparan. Dari pendapatan, pengeluaran, dan jumlah tabungan itu lu omongin cuy bener-bener. Jadi kalau pasangan lu sama-sama tahu itu kan enak gitu ya top. Jadi pada intinya setelah beberapa hal gue sebutin dan gue jelasin yang bikin gue capek bet, intinya banget nih, lu pengen tahu kan sih intinya banget dari semua video ini tuh apa sih? Jangan nikah tot kalau lu masih miskin.